Selamat siang, para sahabat Spa Indonesia di Kazakhstan. Kita, sebagaimana kita rencanakan, kita selenggarakan Zoom meeting dan pertemuan hibrid ya, virtual terkait komunitas Spa Indonesia di Kazakhstan. Dapat kami sampaikan bahwa kita mempunyai terapis sekitar 30 orang Indonesia di Kazakhstan, dan dari inti komunitas SPA ini sebetulnya bisa kita kembangkan ke dalam kepentingan yang lebih besar. Dalam acara ini kita akan mendengarkan gagasan dan arahan dari Bapak Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Republik Kazakhstan perangkat Tajikistan, Bapak Rahmat Pramono, dan hadir pula di antara kita teman-teman dari komunitas Spa Indonesia di Kazakhstan. Untuk itu kita sampaikan waktu kepada Bapak Duta Besar untuk memberikan arahan dan wacana yang perlu dikembangkan di Kazakhstan ini terkait dengan produk spa di Kazakhstan. Silakan Bapak Duta Besar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Teman-teman sekalian, baik warga masyarakat Indonesia, khususnya spa terapis di Kazakhstan maupun teman-teman KBRI, saya mengucapkan terima kasih bahwasannya siang hari ini kita bisa kumpul bersama-sama di sini. Mungkin saya ingin menjelaskan maksud dan tujuan kita mengadakan pertemuan ini. Mungkin teman-teman sudah tahu bahwasannya salah satu tugas dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Nur Sultan maupun yang ada di berbagai negara di dunia adalah untuk mempromosikan hubungan ekonomi, ekonomi perdagangan antara Indonesia dengan negara tersebut. Dalam hal ini kalau kita berarti antara Indonesia Kazakhstan dan Indonesia dengan Tajikistan juga sebagai negara rangkapan. Dan kita selama ini selalu berusaha untuk mendorong perdagangan dan peningkatan perdagangan antara negara-negara akreditasi kita untuk berbagai macam produk, tentunya tidak hanya produk-produk spesifik tertentu. Tapi memang dari waktu ke waktu kita harus memberikan fokus perhatian terhadap produk-produk Indonesia yang akan kita dorong. Sebetulnya kalau dilihat dari angka perdagangan Indonesia dan Kazakhstan itu terus dari 2016 ya, paling tidak 16 atau 15 bahkan itu terus meningkat. Jadi angkanya terus bagus. Jadi nanti kalau mau teman-teman mau lihat data statistiknya itu bisa dilihat bagaimana peningkatannya dan dari produk apa saja yang meningkat. Ini justru di barang-barang manufaktur, barang-barang buatan olahan, spare part, elektronik, misalnya gitu-gitu yang peringkatnya itu di atas gitu. Nah, tapi tentu kita tidak melupakan yang lain-lainnya. Dan tahun kemarin kita ada beberapa fokus upaya promosi, yaitu untuk kopi saset, kopi premium, biji. Kemudian kita juga mencoba mempromosikan produk-produk kosmetik. Kemudian kita mulai juga produk yang lain seperti buah-buah tropis, kemudian produk-produk kelapa sawit, olahannya, minyaknya dan olahan-olahannya gitu ya, itu juga tetap menjadi perhatian kita gitu. Tahun lalu sekitar bulan-bulan September seingat saya kita mengadakan pertemuan online seperti ini dengan pabrik-pabrik kosmetik dari Indonesia seperti Mustika Ratu, Sari Ayu, Salah dan yang lain-lain lah untuk mencoba menggali ini. Dan kemudian dari pertemuan itu mengkerucut ya, mengindikan melihat juga kondisi di sini dan kompetitor kita di sini dari berbagai negara, kita lebih kemudian melihat peluang yang besar itu di produk-produk untuk spa. Gitu. Nah untuk itu makanya kita perlu mencari tahu dari teman-teman ini spa terapis sebagai orang pertama frontline ya yang mengelola ini dengan klien-kliennya di sini gitu kan, gimana mungkin bisa kasih input atau masukan pada kita, orang sini itu apa sih yang disukai,
produk-produk spa-nya seperti apa sih, wangi-wangiannya itu kalau mereka mau di spa yang mana yang mereka lebih suka gitu. Apakah yang bau-baunya seperti bau melati atau mungkin yang bau-baunya kontemporer gitu ya. Terus itu hal-hal semacam itu, lotionnya seperti apa, minyaknya seperti apa. Nah ini yang kita ingin mendapatkan masukan dari teman-teman ini. Jadi tugas mempromosikan dagang ini tidak semata tentu menjadi tugas KBRI saja, tapi juga menjadi tugas semua warga negara Indonesia di luar negeri ya. Oleh karena itu kita ingin mendapatkan masukan dari tangan pertama ini. Nanti setelah ini tentu kita akan lanjutkan lagi, mungkin setelah dengan teman-teman spa terapis kita akan mencoba bertemu dengan pemilik-pemilik spa-nya ini, ya, untuk tahu dia dapetin produk-produk yang dia pakai di situ untuk para terapisnya dari mana. Dari situ nanti mungkin kita bisa lagi meluncur ke lebih tinggi lagi, siapa distributornya gitu. Distributornya nanti kita hubungin, kita coba ini. Nah ini tujuan kita ya. Di informasi dari teman-teman spa yang hadir di sini, terima kasih sudah ada teman-teman yang hadir di sini maupun yang secara online, itu bisa memberikan itu masukan kepada kita. Nanti kita ada, ini kita dikirimin nih oleh company-company yang waktu itu ikut webinar kita dengan produk-produk kosmetik Indonesia ya, dikirim udah. Kita membiayai datangnya barang-barang ini. Nah, kita pengen nanti ada masukan. Mungkin ini yang tepat, mungkin ada yang lain kita nggak tahu. Ya, mungkin jauh lebih ahli lah. Saya tidak melakukan spa itu. Itu jadi tujuan yang pertama. Nah, tujuan yang kedua tentu ya kita ingin juga kumpul-kumpul teman-teman spa di sini untuk nanti ada dari kalau ekonomi nanti ada Mbak Mia ya yang menjelaskan lebih lanjut. Nanti untuk yang berikutnya topik tentang apa namanya kekonsuleran lah, mungkin ada kita bisa sharing, ada isu-isu, ada hal-hal yang bisa kita dengarkan masukan dari teman-teman, mungkin kita bisa nanti membantu dalam aspek-aspek tertentu gitu terkait dengan visa kerja, terkait dengan pasportnya, gitu, terkait dengan kita punya sekarang program portal Peduli WNI ya untuk memasukkan data di situ, mungkin ada teman-teman yang sudah ikut, itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Sugeng tentang masalah-masalah itu. Jadi kita juga ingin dengar kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan itu silahkan nanti. Dan tentu yang lain-lain di luar itu nanti pada saat selesai satu topik dua silahkan kalau mau curhat mau ngomong apa lagi, nah itu silahkan juga. Jadi forum sesi yang lebih terbuka untuk isu-isu yang lain gitu. Jadi itu jadi ya teman-teman maksud kita mengadakan acara ini. Mungkin supaya nggak terlalu perpanjang lebar, mungkin nanti kita bisa diskusi setelah itu. Saya kembalikan ke Pak Sugeng untuk melanjutkan intinya. Baik, terima kasih Bapak Duta Besar. Barangkali bisa kita pancing atau kita awali dengan hal-hal yang pertanyaannya menggelitik, misalnya spa. Apa sih sebetulnya dunia spa? Saya sendiri kurang banyak tahu ya. Bayangan saya spa itu lulur urut gitu ya. Sebetulnya spa itu dari apa sampai apa? Apakah termasuk kayak aromaterapi itu juga masuk kebutuhan spa dan lain. Barangkali teman-teman bisa semacam memberikan informasi ya pada kita. Spa itu kayak heaven kalau bisa dibilang, kayak tempat refreshing, kayak tempat hiburan. Jadi kalau misalnya spa itu cuma nggak based on massage, cuma nggak bersihin badan aja, tapi di tempat di mana kita bisa merilekskan diri, pikiran dan badan. Soalnya kan kalau di spa kita misalnya setelah capek kerja pengen badan kayak pegel, kalau datang ke spa dapat massage atau dapat dibersihin badannya, kan dapat aroma terapi kayak dari lavender, kan itu bisa menenangkan. Jadi kan after kayak abis treatment kita bisa segar lagi, jadi kayak refreshing, tempat refreshing gitu. Oh, itu tadi penjelasan dari Mbak Dina. Bahan-bahan atau obat-obatan yang dipakai yang herbal. Misalnya ini, saya ada masukan dari Ibu Frederika yang
juga saya bacakan ini dari WA beliau ini dari Bu Frederica di Nur Sultan ya. Pak, kalau saran produk Indonesia kayak lulur dan cream bath itu bisa didatangkan dari Indonesia karena di sini dipakai katanya gitu. Kalau lulur di kita pakai produk Indonesia. Sekali mereka pakai kopi, apakah kopi ini juga dipakai untuk bahan? Kami belum tahu. Teman-teman dari SPA yang tahu ya. Mungkin karena pengirimannya dari Indonesia bagaimana gitu. Sehingga semua dipakai produk Indonesia. Nah, itu aja yang di WA dari Bu Frederica. Barangkali ada apa penjelasan produk apa yang dibutuhkan. Sebenarnya kalau kopi kalau digiling kan jadi kasar dari kopi itu kan bisa untuk mengangkat sel kulit mati. Itu bagus untuk exploiting kulit. Jadi kalau kulit mati kita dibersihin kan otomatis kulit yang baru yang kayak baby itu keluar muncul jadi halus, jadi kayak menghaluskan kulit gitu loh Pak. Jadi kalau bahan kayak beras, kopi itu kalau digiling itu bisa jadi exploiting buat kulit kita. Digiling yang agak kasar-kasar. Iya. Tujuannya itu ya. Iya, apalagi kalau ada garam juga, garam paling bagus untuk exploitingnya. Garam kasar. Iya, scrub gitu Pak. Kalau ini sementara ini yang diterapkan oleh Mbak Dina atau Mbak Tuti yang lain itu dari produk lokal Kazakhstan? Enggak, dari England, dari UK. Dia iya espas itu banyak macam aromaterapinya sama ya, macam-macam buat perawatan tubuh, perawatan kepala, wajah, semua komplit dia. Saya lihat juga ada garam ya dari Laut Mati ya. Kalau garam dari Laut Mati saya kurang tahu, kurang pernah dengar. Cuma kalau dari produk yang saya pakai, kita memang pakai garam buat lulur, Pak. Garam mandi. Jadi sebelum massage kita exploiting dulu kulitnya biar pori-pori terbuka. Baru kita massage, itu bagus buat peredaran darah juga bagus. Kalau tadi disebutkan kopi bisa atau beras juga bisa berfungsi. Ada yang pakai kopi nggak di sini? Soalnya banyak yang request dari tamu-tamu Kazakh minta kopi peeling kayak gitu. Kopi giling fresh ya. Jadi kopi biji kemudian dihancurin dulu sedikit gitu ya. Digiling halus kayak bubuk kita sampai di Indonesia itu. Gitu sampai bubuk. Kopinya udah disangrai. Kopi yang hitam. Bukan yang fresh. Kopi sangrai. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Sisilia ya, terapis di Spa Hotel. Oh, garam laut atau garam gunung? Garam laut ya. Oh, karena di sini menarik Pak ini ya. Karena Kazakhstan nggak punya laut ya. Ada Laut Kaspia, tapi itu juga laut danau air tawar sebetulnya. Nah itu diimpor dari mana kira-kira ya garam laut? Itu dari Cina. Oh, dari Cina. Kazakhstan ada, tapi garamnya garam gunung. Sama garam di Pink Lake gitu ya. Pink Lake. Itu ada garam bagus banget juga. Ini ada Mbak Suci ya? Iya. Mbak Suci, apa kabar? Gimana Mbak? Sehat-sehat? Iya Pak, sehat. Ya, Mbak, mungkin ada pengalaman mau share juga tadi tentang produk-produk apa yang dipakai di situ untuk peeling, scrub segala macam itu. Kalau peeling di sininya pakai tradisional Turki, tergantung customer pengen coffee peeling apa sabun peeling gitu. Kalau sabun tuh dia pakai pupuk dan dia tuh ngasilin sabunnya itu yang dilumurin ke gustinya, ke tamunya. Terus kalau pakai kopi itu kayak pakai scrub jadinya. Mudah-mudahan sih kopi Indonesia ya atau bukan? Iya. Karena
kami mengamati juga di orang-orang dari Timur Tengah itu pernah waktu kami posting di Slovakia, Pak, itu spanya menggunakan lumpur, Pak. Oh, lumpur. Iya. Ya. Saya kalau boleh tanya sedikit ya. Ini kan di sini yang populer terapis-terapisnya adalah kalau di spa adalah Indonesia ya, satu, terus kemudian Thailand gitu ya. Apa perbedaannya yang dari Thailand, mungkin dari segi teknik, dan yang dari Indonesia? Kalau itu sih tergantung dari aura deh kayaknya, Pak. Kita nggak bisa bilang, soalnya kalau Thailand dia kayak mereka punya teknik sendiri yang dipakamkan kayak Thai massage. Kalau kita cuma dari Bali massage itu pun nggak dipakemin, Pak. Kita nggak punya pakem Bali massage, jadi cuma orangnya yang talented. Kayak pressure, tekanan. Ada yang saya dengar katanya kalau Thailand tuh lebih kayak stretching. Iya. Ya. Kalau misalkan servisnya gitu yang dijual itu paketnya Thai massage gitu ditulis. Iya. Kalau yang dari Indonesia Bali massage ada. Jadi itu ada paketnya itu Thai massage, Bali massage, terus ada yang lain. Oil massage, aroma oil massage gitu. Tergantung dari spanya buat menu kayak gimana. Massage, Bali massage, Iya. semua selalu ada. Di Bali massage itu kayak relax massage yang nggak bikin kaget-kaget, yang bisa bikin tidur. Masih banyak lagi sih kayak mandara massage, shiatsu gitu. Terus kedepannya seperti apa, Pak? Industri spa di Kazakhstan ini apakah cukup menarik buat investor Indonesia? Memang kalau kita lihat ya, apalagi kita udah dengar juga dari beberapa teman-teman itu memang orang sini kan yang mampu ya, untuk itu senang sekali ya, pergi ke suatu senang ya, mereka senang massage gitu. Jadi itu marketnya memang besar, tapi tentu kita juga harus paham negara ini juga penduduknya nggak besar-besar banget sebetulnya, cuma 18,5 juta gitu ya. Mungkin yang kelas menengahnya berapa, mungkin 1 juta, 2 juta, kita nggak tahu berapa yang pergi ke spa terapi. Tapi yang jelas kalau kita lihat di kota-kota seperti sini, Nur Sultan dan kota besar lain, spa terapi itu banyak, ada di mana-mana gitu ya, ada di mana-mana. Mungkin lebih daripada yang biasa kita lihat di Indonesia ya. Di Indonesia mungkin di Bali ya betul, tapi nggak seperti populer sekali di sini gitu ya. Artinya berarti marketnya memang ada banyak. Selama ini mereka hanya mendatangkan spa terapis itu dari Indonesia, Bali khususnya maupun Thailand. Karena saya yakin nih, karena spa terapis Bali itu hampir di seluruh dunia, sampai di pulau-pulau kecil-kecil, Seychelles, Bermuda sana ada semua. Saya kaget-kaget itu dengan cerita dari teman-teman KBRI yang lain, betapa mereka sudah merambah kemana-mana gitu ya. Gitu. Jadi ini mungkin Pak Sugeng yang harus di. Nah ini terkait dengan diversifikasi employer-nya ini, ada teman-teman yang di spa di hotel bintang 5, ada yang memang spesialisasi hanya buka spa saja. Ini kira-kira ada suka dukanya apa itu dari kawan-kawan, sehingga kita punya semacam punya cara pandang, kacamata persoalannya masing-masing, atau kelebihannya di mana. Kalau kelebihannya, kalau di hotel kayaknya banyak kan kelebihan deh kalau di Kalau di hotel itu jam kerjanya emang udah kayak straight, on time. Terus emang sih ada overtime, cuma nggak setiap hari. Fasilitas komplit lah. Kayaknya di bagian saya nggak ada yang dikeluhkan. Alhamdulillah. Ini dari KBRI memang dalam kenyataannya mengetahui ya melayani perlindungan WNI, sehingga ada beberapa tadi suka dan duka. Nah ini ada dukanya juga, teman-teman di spa ini kan yang mendatangkan siapa, kontrak kerjanya itu
mungkin barangkali perlu dipastikan sebelum berangkat misalnya gitu. Jadi nanti pada saat sudah di Kazakhstan, ya, kalau ada hal-hal apa-apa itu bisa kita rujuk isinya apa sih kontraknya gitu. Karena ada juga teman-teman yang mengalami pindah atau ganti majikan ya, dari satu majikan ke majikan lainnya. Nah itu ada yang dengan cara yang mulus, saling tahu, saling paham, enggak, sehingga tidak bermasalah. Tapi juga ada juga yang tahu-tahu memberikan surat pengunduran diri dan pindah ke employer lain gitu ya. Nah itu yang dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan. Tadi pagi kami udah mendapat laporan atau telepon ada teman-teman terapis yang dari Thailand ya diseret ke polisi karena perpindahan dari majikan ke majikan tidak disetujui oleh majikan yang awal, tapi ditarik oleh majikan yang baru. Nah, itu karena majikan awal kan membiayai waktu mendatangan dia, jadi merasa itu ada hak-hak dia untuk dan majikan yang mendatangkan itu secara hukum bertanggung jawab atas keberadaan dan apa yang bersangkutan di sini. Nah itu kadang-kadang menimbulkan persoalan di sana. Untuk itu komunikasi di antara kita KBRI dengan teman-teman komunitas spa di Indonesia di Kazakhstan perlu kita ini setiap saat ya. Betul. Kalau himbauan kami semua bisa diselesaikan secara baik-baik, karena hubungan itu kan hubungan yang saling menguntungkan antara employer dengan employee. Ya. Baik, mungkin nanti ini sudah banyak ke arah ke PBNI ya. Nah, mungkin kita balik dulu lagi sedikit ke produk-produk ini. Di depan kita ya Mbak, jelaskan Mbak produk-produk ini. Saya mundur sedikit. Kira-kira produk apa yang diperlukan untuk spa yang bisa punya potensi datangan dari Indonesia? Tadi kalau mau di testing katanya Pak Sugeng sudah Jadi kita di tahun lalu itu udah ada B2B online meeting ya. Jadi dari Indonesia itu ada dari Mustika Ratu, ada dari Sari Ayu, Marta Tilaar, ada dari Victoria Care juga. Itu mereka berniat untuk mencari tahu nih produk-produk mereka itu bisa masuk ya. Mereka udah ngirimin ini sampelnya. Jadi nanti mungkin kami dari KBRI bisa dilihat nanti ini ada minyak zaitun. Ini juga ada body scrubnya juga. Jadi nanti mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi gitu kan, kami mau mengunjungi tempat spa dari teman-teman ini, mungkin ketemu sama manajernya untuk kasih sampel lah ya. Kalau bisa gitu kan, gimana? Bisa nggak kalau saya kasih sampel ke manajernya untuk dicoba atau gimana? Ya, kebetulan manajer saya lagi cuti, nanti kalau dia udah datang nanti saya info lagi ke pihak KBRI. Soalnya dia cuti 2 minggu. Jadi itu ada scrub tapi cuma satu itu scrubnya. Ini juga ada sih yang kalau ini yang Mustika Ratu. Nah di sini kan ya ini sih sebenarnya dari baunya, kalau ini baunya bau Indonesia banget kayaknya ya. Iya. Nah gimana kalau dari produk-produk ini kira-kira dari pengalaman teman-teman sendiri kira-kira bisa masuk nggak ke sini? Kalau bukan untuk ke base standar operasi massage-nya kayaknya masih bisa. Untuk cuma kita pajang ini dari Indonesia itu masih bisa. Untuk retail aja. Ya, retailnya aja. Oh, mereka juga jual. Iya, soalnya ada produk kayak lilin aromaterapi itu bukan seperti ini, kira-kira gimana? Kalau maaf ya. Nasi goreng. Ini bukan bumbu nasi goreng ya, ini masker. Ini ada
Ini bisa dilihat. Kalau untuk masker, kalau dari pengalaman saya pribadi, di sini kayaknya lebih cocok yang bahannya dari avocado atau dari zaitun, minyak olive oil. Soalnya di sini kan daerahnya kering pakai banget. Jadi kalau yang cuma kalau cuma tomat sama bengkuang kurang efektif di sini. Kurang nggak masuk. Nggak ada yang mau bakalan nyoba, soalnya nggak untuk melembabkan, untuk soalnya kan daerah kering ya. Kalau tadi yang bilang ada avocado segala macam tuh, mereka senang pakai yang fresh gitu atau olahan gini? Kalau ini olahan mereka. Olahan. Iya, soalnya kalau avocado fresh di sini mahal. Yang udah ini berarti package ya? Iya, yang kayak esensial pakai di bat, kan tetesin esensial aromaterapi buat 3 tetes untuk kita berendam di bathtub. Oh, kalau yang ini kayak bar soap gini kira-kira gimana? Kalau bar shop, retail bar shop aja kok. Oh, retailnya bar shop aja. Kita nggak pakai yang kayak gini. Dijual ya ke customer? Iya, cuma dipajang di display aja. Itu kita nggak pakai untuk base untuk standar treatment, kita nggak pakai, cuma kita retailnya aja ya. Kita untuk retail, tapi kalau untuk standar operation treatment nggak bisa, soalnya udah ada standarnya. Kayak minyak-minyak kayak gini dijual juga, seperti kayak scrub, terus sabun-sabun kayak gini, tapi bukan sabun basah sih, kayak lotion juga ada. Tapi apa ya, lupa, bukan the best sih. Gini kalau yang produk spa, iya. Nah, kalau seperti itu, misalkan yang spa itu semua spa terapisnya dari Thailand. Enggak, kita bisa kayak kita kursus bisa. Jadi nanti akan ada sertifikatnya, sertifikat Thai Spa. Iya. Kalau sementara kok Bali Spa itu semua orang Indonesia atau enggak? Semua orang Indonesia. Itu basicnya terapis Indonesia kayak Bali Spa. Jadi selama ini pokoknya di spa manapun Bali Spa itu pasti orang Indonesia ya. Iya. Nah ini terus kan dia kembali ke produk. Kalau Thai Spa itu produknya Thailand. Thai Spa itu kan kalau Thai kan nggak ada pakai non oil, cuma dia stretching. Dia nggak pakai produk sama sekali. Nggak ada oil, nggak ada. Cuma stretching sama cleansing. Kalau yang jadi yang tadi pakai apa sih ulur ini, pakai apa? Pakai paling kayak body scrub atau pelur gitu. Bali Spa. Tapi selama ini belum ada produk Indonesia yang dipakai untuk Bali Spa kan? Iya. Which is actually it's not Bali Spa. It's actually from UK Bali Spa. Kalau it's like a promote, this is like the product with original spa therapist dari Indonesia and then original massage ini essential whatever itu original from Indonesia. Naik tarif itu sekali spa 1 jam mungkin berbeda-beda ya. Nah, karena beberapa kali kunjungan tamu mereka minta saran, capek ingin semacam massage, relax atau urut, ancar-ancar biayanya kalau 1 jam itu berapa? Tadi Mbak Titi beda Pak, 3 ini beda mahal ya. Oh, lebih mahal ya. 39.000 tenge. Hampir $100 ya. Iya, terus kalau kayak feeling kayak Turkish feeling, coffee feeling gitu 29.000 tenge. Oh, lebih murah. 29. Oh, 30 menit. Kalau konsumennya kan tadi udah sekitar ya kurang lebih kalau $100 ya sejam ya. Kalau konsumennya itu yang kayak di hotel ataupun yang bisa customer reguler tuh dia gini datang lagi seminggu atau enggak 3 hari 4 hari datang lagi. Oh, jadi dalam seminggu itu kadang-kadang bisa 2 atau 2 kali ya paling cepat ya. Pakai kartu ya membership? Enggak, enggak membership ya.
customer-nya Untuk member sendiri itu mereka dapat free massage biasanya, tergantung mereka ngambil paket yang luxury atau yang premium itu mereka dapat free massage. Tapi kalau dia cuma ngambil member untuk gym, dia diskonnya massage-nya. kalau yang Thai spa itu laki-laki atau perempuan? Kalau Thai spa perempuan ada, laki-laki ada juga. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan yang apa? Bali spa. Oh, kebanyakan laki-laki kalau Thai spa itu. Soalnya itu masaknya agak sedikit strong, karena kita naik tuh di badannya tamu, kita naik. Sambil bergelantungan tuh ya. Frekuensi datangnya ke spa itu berapa kali? Iya, kalau ke spa itu kalau member biasanya kita udah jadwalin, dia kan dapat member setahun, dapat free massage 12. Per bulan itu cuma sekali dia boleh ngambil massage free. Tapi kalau dia mau bayar, selebihnya dia mau bayar, ya up to them, mereka bebas. Tapi kalau selama ini pelanggan tetapnya itu seminggu berapa kali bolak-balik itu? Kalau untuk massage kita biasanya cuma in-house guest, gitu pun nggak terlalu banyak yang nggak cuma bisa dihitung berapa orang yang memang suka sama massagean kita. Tapi foreigner pun yang punya bisnis di sini, tapi mereka harus selalu datang untuk ke massage. Mereka kadang datang setahun sekali atau 6 bulan sekali, tapi selama seminggu mereka di sini bisa setiap hari datang untuk massage. Kalau foreigner. Pakai member, tapi kalau yang member tuh misalnya 5 kali berturut-turut ke sana free massage kayak gitu. Terus ada juga sertifikat kayak gitu. Ada juga sertifikatnya. Oke. Seminggu bisa atau hampir sama dengan yang in-house biasanya yang tamunya aja di situ atau oke. Tapi orang luar juga boleh. Iya boleh. Bukan tamu mbak, kayak outside guest gitu banyak gitu. Kalau room guest tuh kadang cuma kayak berenang, sauna kayak gitu. Oh, malah dari luar. Yang tinggal di hotel. Iya. Room guest, misalnya guestnya nggak mau turun ke spa, ya minta lagi tambah 50%. Oh, 50%. Kita yang diminta ke room 90.000. Oh, per jam. Per jam ya. Per jam. Oh, jadi ini servisnya itu per jam, bukan kayak per paket gitu ya. Enggak. Per jam. Ada kita buat paket masing-masing, tapi ini beda sih apa paket yang kita tawarkan. Tapi rata-rata orang begitu yang jangan. Ini bicara dukanya lagi. Ada konon kalau ada komplain dari customer itu dia harus di spa ulang ya dengan free ya, gratis ya. Dikasih komplimen. Komplimen. Maksud Bapak ya. Tergantung gimana komplainnya sih Pak. Kalau dia nggak terlalu kecewa sama pelayanan aja. Gitu ya. Nah kalau yang ini balik lagi yang ke konsumen, kenal berarti ya? Ada sih beberapa, tapi kebanyakan tuh yang baru-baru datang. Kan mereka tahu harganya tuh kan standar lah, murah lah kalau boleh dibilangkan. Jadi kita tuh punya tamu tuh agak banyak dia karena harganya kan. Harganya kompetitif ya. Harganya jadi bermasyarakat harganya. Banyak tuh yang datang ke situ. Oke. Jadi kalau gitu sehari kalau seumpama pas lagi kerja nggak dapat shift kerja gitu, sehari bisa dapat berapa orang gitu, berapa konsumen? Karena kita kerjanya dari pagi tuh sampai midnight kerjanya. Oke. Banyak juga ya. Banyak. Back to back deh tamunya, back to back. Bisa ngambil 9 orang, 8. Kalau weekend, kalau hari kayak gini mungkin 2-3 ya, karena lagi kerja juga ya. Ada satu hal yang menarik lagi. Saya dengar teman-teman yang terapis ini tuh sebelum berangkat tuh di sana di Bali tuh ada lulusan dari akademi spa ya. Jadi udah setingkat akademi. Itu semua satu
kampus, akademi, atau memang ada beberapa Kayak akademi SPA? LKP Pak, kalau lembaga kursus permasyarakatan. Kan kalau LKP itu kayak orang siapa yang belajar jadi guru terapis, dia bisa buka lembaga permasyarakatan. Nah, setiap daerah itu punya orang LKP masing-masing Pak. Jadi ada yang sekolahnya udah gede, ada sekolahnya yang masih kayak berapa murid, 10 murid, ada yang muridnya udah sampai ratusan atau ribuan, kan beda-beda. Di Bali itu hampir banyak, lebih dari 100-an LKP untuk terapis, Pak. Oh, oke. Itu LKP itu yang daftar itu atau muridnya tuh setelah lulus SMA atau? Biasanya setelah lulus SMA, Pak. SMA, iya berarti memang tapi di akademi. SMK pun kita ada bagian terapisnya. Oh, ada jurusan SMK terapis sama setara ya, kecantikannya. Tapi kalau untuk keluar negeri, ijazah SMK itu masih agak kurang. SMK, jadi kayak setara diplomat 1 lah dimintanya untuk keluar negeri. Iya, 1 tahun ya itu pendidikannya ya? Tergantung Bu, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun, tergantung kurikulum yang kita ambil. Oh, oke. Iya, kami pernah apa istilahnya? Legalisasi. Ya, legalisir yang transkrip dari teman-teman terapis di Attila itu ada sekitar 11 mata pelajaran gitu ya. SPA apa, massage ini. Bagian wajah, kepala, badan, tangan, kuku itu beda semua. Oke. Kalau yang belum paham, supaya paham ini, jadi juga sekali-sekali perlu mencoba sekaligus mempromot ini teman-teman dari SPA Indonesia ini. Orang Indonesia nggak pernah merasakan SPA Indonesia, menurut saya yang Kazakhstan ini mungkin mau tanya, silakan. Iya. Silakan. Ya, apa? Silakan apa? Mau tanya apa kepada mereka ini? Apakah bisa kombinasi dengan misalnya teh seremoni atau sesuatu? Teh atau kopi dari Indonesia? Ya, bisa ginger tea yang kayak gitu. Sebenarnya kalau mau hasil yang bagus setelah treatment itu kan sebelum atau sesudah itu kita minum teh. Teh herbal, entah itu green tea, ginger atau jasmine, itu buat kita rawat dari luar, kita juga rawat dari dalam. Kayak kombinasi yang filosofi. Filosofi yang mereka biasa cari. Kayak rempah-rempah, aroma-rempah Indonesia gitu ya. Jadi memang kopinya berarti udah yang khusus ya, udah di green dengan butiran tertentu khusus untuk spa gitu. Produknya dari mana? Itu beda dengan kecantikan ya? Sama. Oh sama ya? Termasuk di dalamnya? Kecantikan itu bagian dari spa. Kan kayak bilang kita salon spa and beauty kayak gitu. Iya. Tapi ada yang khusus hanya untuk perawatan wajah, ada yang facial, ada yang kuku, ada yang semua. Gitu ya. Para sahabat SPA Indonesia di Kazakhstan, demikian kita bincang-bincang KBRI dengan komunitas SPA Indonesia di Kazakhstan. Untuk tahap pertama ini kita sudah melakukan diskusi yang sangat efektif dan banyak sharing pengetahuan dan pengalaman dari kawan-kawan sekalian. Semoga kita bisa akan menyelenggarakan pertemuan lanjutan, menindaklanjuti dari apa yang kita bahas pada siang hari ini. Demikian para sahabat SPA Indonesia di Kazakhstan, kami ucapkan selamat siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.